La haula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa ballaga rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tapajari pataraka tandra papoji nania asukuru kamaraja lauri sisi arajanna pangallahu ta'ala nasabat nalaki adisi disingang nania pape nyameng terutama na umuruk malampe nato pada angka mau pada maka tudat-tudangeng ribola mafacina pangallahu ta'ala. Pangulo watakaleta, Pangulo landro aleta, degaga akata saliwanna, tuntu iriona, nania pamasena, pangallahu ta'ala. Makutaw para salawat nania mapasalamasuku, lauri ale malapina nabita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai contoh, Nabi sebagai uswatun hasanah, suri toladan umat Islam. Nabi yang telah mengangkat derajat umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern ini. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melewati pertengahan di bulan Syawal. Maka dari itu, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal selama 6 hari, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rilalanna ye wattu mak barakae ye momeloe wala palisa wattu ritujunna katok bajumae ya naritu. Ada 3 keistimewaan memuliakan hari Jumat di bulan Syawal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jumati sayyidul ayyam wa assamuha indallah." Sesungguhnya hari Jumat itu pemimpin seluruh hari, maka muliakanlah hari Jumat itu dengan senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama,
mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang paling mulia ini, kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita kepada beliau. Si tongat-tongan na aso kami na magallo, maka siri sesena po ang Allah Ta'ala, yan itu aso na juma, rimakwan na roh. Kita disunahkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita kepada beliau. Narampai po ang Allah Ta'ala rilan na ako ram malabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Si tongat-tongan na po ang Allah Ta'ala, na niya malaikat na masalawat lauri nabitta. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda papakalabbi lauri alim malabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatun sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidatun, sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita asyarah, 10 kali. Begitu indahnya salawat itu ketika kita ucapkan di hari kemuliaan kita ini, yaitu hari Jumat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tunduk dan bersedih. Al-bakhilu man sukirtu endahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, di antara umatku yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika azan sudah dikomandangkan, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak bersalawat kepadanya, kata Rasulullah, maka itulah umatku yang paling kikir. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukasiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah, fa inna salati ummati tu'radu alayya." Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumatnya, karena salawat umatku akan diperlihatkan, akan ditampatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang paling dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak nanti. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di hari yang paling mulia ini kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulunya, ketika kita selesai melaksanakan solat kewajiban, solat sunnah, kita duduk-duduk sejenak bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salah satu pergeseran di saat ini, ketika kita selesai melaksanakan solat kewajiban, solat sunnah, terkadang ketika kita sudah salam, langsung meninggalkan tempat duduk kita. Dan itulah yang terjadi pada saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, pada hari Jumat terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba muslim salat dan meminta kebaikan kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkannya. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudi lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah." Hai orang-orang yang beriman,
Apabila tiba seruan, apabila azan sudah dikomandangkan, maka bergegaslah untuk melaksanakan kewajibanmu dan tinggalkan segala aktivitasmu. Perbandingan kita, kaum Nasrani, kaum Yahudi, merupakan hari kemuliaannya dia, hari Sabtu, hari Minggu. Dia rela meninggalkan segala aktivitasnya demi merayakan yang namanya hari kemuliaannya dia. Kita sebagai umat Islam diberikan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saudara-saudara kita masih ada yang lebih mementingkan aktivitas dunianya daripada kewajibannya. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah di waktu pagi dan petang. Maka dianjurkanlah kita untuk senantiasa memperbanyak mengingat kepada Allah, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di hari yang paling mulia ini kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satu pergeseran di saat ini dan salah satu penelitian saya mengajar di salah satu instansi negeri di mana saya suruh membaca suratul Fatihah di hadapannya. Dia tidak tahu membaca suratul Fatihah. Di mana keperan kita sebagai orang tua membimbing anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Maka dari itu, mari kita budayakan di keluarga kita, khususnya anak-anak kita, untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka tugas kita sebagai kepala keluarga, mari kita mengajak, membimbing, mendidik anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Dan mari kita sisihkan waktu kita sejenak, minimal 1 ayat dalam sehari. Karena ladang pahala ketika kelak orang tua kita meninggal, siapa lagi kalau bukan keluarganya atau anak-anaknya yang membacakan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia wafat, saya tinggalkan 2 perkara ketika engkau berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah wa sunnatur Rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mari kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita kepada beliau. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa memperbanyak doa kita dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa saja belum tentu diterima doanya, apalagi orang yang tidak berdoa. Kemudian yang ketiga, mari kita budayakan di keluarga kita, khususnya anak-anak kita, untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Barakallahu li wal fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa in kunti la wa huwas samiul alim.